Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut kiranya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan serangkaian amali ibadah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita haturkan kepada uswah kita, panutan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tafsir kita di surat Al-Baqarah ayat yang ke-205. Seperti biasanya kita baca terlebih dahulu ayatnya, baru kemudian kita terjemahkan dan kita bacakan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla, dan apabila dia berpaling ketika menemui Nabi Muhammad SAW di ayat yang sebelumnya, ada sekelompok manusia yang perkataannya itu sungguh menakjubkan. Ya, Rasulullah SAW sampai takjub perkataannya dalam urusan dunia. Bahkan dia mengatakan bahwa Allah pun menyaksikan apa yang ada di dalam hatinya, yaitu dia beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal huwa aladul khisam, padahal dia adalah penentang yang sungguh sangat keras. Maka wa idza tawalla, dan ketika orang ini berbalik, sa'a fil ardi, maka kemudian dia berjalan di muka bumi itu, liyufsida fiha, untuk membuat kerusakan di dalamnya, wa yuhlikal hartha, dan menghancurkan tanaman-tanaman, kebun-kebun, wan nasla, dan binatang ternak. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah nanti membagi manusia itu menjadi dua. Kalau di ayat-ayat pertama surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Allah membagi manusia itu menjadi tiga, yaitu orang yang beriman, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat kedua, 3, 4, 5. Kemudian Allah membagi manusia yang kedua, golongan yang kedua adalah orang-orang kafir, dan yang ketiga adalah orang-orang munafik. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah di ayat ini kembali Allah mengingatkan terkait orang-orang munafik. Allah membagi manusia menjadi dua, yaitu ada di antara mereka yang munafik, ada di antara mereka yang nantinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa bahayanya orang-orang yang munafik. Betapa bahayanya orang-orang yang munafik terhadap Islam. Maka kita diperintahkan untuk berbuat kehati-hatian, untuk melakukan berhati-hati terhadap mereka. Kenapa? Karena kalau di hadapan kita mereka bisa menunjukkan perkataan-perkataan yang sungguh menakjubkan. Takjub kita dengan apa yang disampaikannya. Tetapi sesungguhnya ketika mereka ini berpaling dari kita, mereka ini bersekongkol untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Wa yuhlikal hartha wan nasl, dan melakukan pengerusakan terhadap tanaman-tanaman dan binatang-binatang. Jadi ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, asbabun nuzulnya itu adalah ketika ada seorang munafik yang datang kepada Rasulullah SAW, dan perkataannya itu sungguh luar biasa sampai menakjubkan kepada Rasulullah SAW. Ya, para ulama menyebutkan ayat ini turun berkaitan dengan seseorang yang bernama Ahnas bin Syuraih. Bahwasanya Ahnas bin Syuraih datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia menyatakan beriman dan seterusnya.
Tetapi ketika dia berpaling dari hadapan Rasulullah SAW, kemudian dia membakar ladang-ladang milik orang yang beriman dan membunuh binatang-binatang ternak milik orang beriman, disebabkan karena kebenciannya terhadap umat Islam. Di hadapan Rasulullah, dia meyakinkan Rasulullah bahwa dia adalah orang yang beriman. Bahkan untuk mengelabui Rasulullah sampai dia mengatakan bahwa Allah pun bersaksi atas apa yang di dalam hatinya. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri khas orang munafik itu seperti itu. Pertama, perkataannya sungguh menakjubkan. Ini hati-hati kita ini. Orang-orang munafik itu perkataannya luar biasa. Ya. Karena orang-orang munafik ini bukan orang-orang biasa saja. Bisa jadi dari kalangan kaum intelektual juga. Bisa jadi dari kalangan cendekiawan juga. Bisa jadi dari kalangan ulama juga. Bisa. Karena sifat kemunafikan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Ya. Maka ucapannya sungguh luar biasa sampai menakjubkan kepada Rasulullah SAW. Di sini disebutkan As-Suddi mengatakan nazalat fil Akhnash bin Shuraih Ats-Tsaqafi. Jadi ayat ini turun kepada Akhnas bin Shuraih Ats-Tsaqafi, yang mana dia datang kepada Rasulullah SAW dan menampakkan keislamannya dan apa yang ada di dalam hatinya. Dia mengatakan kepada Rasulullah bahwa Allah pun menyaksikan apa yang ada di dalam hatinya. Ada nanti orang-orang munafik itu gitu. Di samping ucapan-ucapannya yang sungguh mengagumkan, yang kedua dia sertai dengan sumpah, ya, bahwa yang dilakukan ini hanya untuk Allah. Nah, kayak gitu. Itu sudah terjadi sejak zaman dahulu. Padahal di dalam hatinya sebenarnya tidaklah demikian. Mereka senantiasa melukai orang yang beriman. Apakah ini hanya terjadi di zamannya Rasulullah SAW saja? Tentu tidak. Ya, di zaman Rasulullah itu menjadi contoh buat kita, ya, menjadi contoh buat kita bahwasanya ada orang-orang yang melakukan seperti itu. Ada orang-orang yang mentalnya itu mental munafik. Maka kita mesti berhati-hati. Itulah kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala kita diingatkan kembali. Di dalam tafsir ini kemudian disebutkan bahwa wa idza kharaja min 'indika ya Rasul. Kalau dia keluar dari sisimu wahai Rasul. Artinya kalau dia pergi dari sisimu wahai Rasul, jadda, jadi dia berusaha keras. Wa nashita fil ardi liyufsida fiha. Dan melakukan upaya yang sungguh luar biasa di muka bumi ini untuk menghancurkannya dan menghancurkan tanaman-tanaman manusia dan juga membunuh hewan-hewan. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ini yang dilakukan oleh Akhnas bin Shuraih Ats-Tsaqafi. Tetapi Akhnas yang lainnya tetap akan muncul walaupun yang dilakukan itu berbeda, tetapi intinya sama-sama kemunafikan. Kemudian di antara ciri orang munafik lagi adalah wa idza qila lahu taqillaha akhadhatul 'izzata bil itsm. Wa idza, dan apabila qila lahum, dikatakan kepada mereka, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah terhadap apa yang kamu lakukan, maka yang mereka lakukan adalah akhadhatul 'izzatu bil itsmi. Mereka kemudian menyombongkan diri dan melakukan dosa. Fahasbuhu jahannam, maka cukuplah baginya neraka jahannam. Wala bi'sal mihad, dan neraka jahannam itu benar-benar ya tempat kembali yang buruk. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita menjumpai orang-orang yang munafik, ya,
Yang sudah saya sampaikan tadi, bisa jadi orang munafik itu datang dari kaum intelektual, datang dari kaum cendekiawan, datang dari tokoh agama, bisa jadi, ya. Tetapi ketika kita katakan kepada mereka, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah terhadap perkataan dan tindakan yang sudah Anda lakukan itu, justru mereka akan menyombongkan diri, tidak menerima, ya. Mereka menyombongkan diri dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Wa idza nusiha dzalikal munafiq al-mufsid, dan ketika orang-orang munafik yang suka berbuat kerusakan itu dinasehati, wa qila lahu, kemudian dikatakan kepada mereka, ittaqillah, takutlah kepada Allah dan takutlah terhadap hukumannya, wa kuffa 'anil fasad, dan cukuplah kalian dari berbuat kerusakan fil ardi, di muka bumi ini. Artinya kalau mereka dinasehati, takutlah kepada Allah terhadap apa yang kamu lakukan, takutlah kepada Allah apa yang kamu ucapkan, dan takutlah kepada hukuman Allah. Berhentilah dari berbuat kerusakan, lam yaqbalu nasihah, maka dia tidak akan menerima nasihat itu. Orang-orang munafik itu yang merahmati Allah, ya, dorongannya untuk melakukan perbuatan kemunafikan yang tujuannya adalah memusuhi umat Islam itu bisa jadi karena dorongan hawa nafsu. Yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dorongannya adalah harta, dan kebanyakan karena harta. Harta itu ya tidak hanya sekedar uang, ya. Bisa jadi yang lainnya, atau bentuk benda, atau juga bentuk janji-janji untuk diberikan jabatan-jabatan tertentu, ya. Sehingga mereka melakukan kemunafikan. Dan ini apalagi kita berada di tahun-tahun yang sungguh menegangkan ini, ya. Sampai nanti Februari atau Maret ketika pengumuman siapa yang akan memimpin kita 5 tahun yang akan datang, Masya Allah, ya, akan bermunculan orang-orang yang seperti ini. Bahkan mohon maaf, ya, sampai membuat dalil usul fikih yang tak tepat gitu. Ya, perkataan yang menakjubkan. Orang yang tak paham kan, wah, Masya Allah, ini pakai dalil usul fikih hebat sekali. Yaitu wa minan nasi may yujibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ada di antara manusia yang membuat kamu sampai terheran-heran, takjub. Wah, hebat sekali. Ya. Kalau dulu, zaman dulu mah, mohon maaf ya, kalau partainya masih 3, itu banyak yang membawa ayat-ayat Al-Quran, kan? Membawa ayat-ayat Al-Quran, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Nah, berarti itu adalah kita tidak boleh mendekati yang gambar pohon. Nah, gitu dulu itu, Pak. Zaman tahun-tahun dulu lah, ya. Masih zaman Orba, ya. Nah, sekarang ini muncul lagi rupanya yang pakai kayak gitu, ya, pakai ayat lah, pakai dalil-dalil usul fikih, ya, lucu aja. Mencampurkan yang halal dengan yang haram, maka akan menjadi haram semuanya. Ini yang haram itu yang mana maksudnya, ya? Ini kan perlu penelitian gitu, ya. Apa yang dimaksud itu? Jadi hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, yang ngomong kayak gini ini bukan orang yang awam. Ya, itu tadi orang yang intelektual dari kalangan cendekiawan, bisa jadi. Atau mau menyingkir ayat-ayat Al-Quran lah misalnya, dan lain sebagainya, ya. Seolah-olah yang dilakukan itu betul-betul berdasarkan ilmu, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebenarnya itu hanya untuk urusan dunia. Ya, UUD lah katakan, ujung-ujungnya duit juga. Maka harus berhati-hati. Wallahu a'lam bishawab, ya.
Tapi kita tidak boleh kemudian bertindak gegabah. Tidak diperbolehkan, walaupun itu menakjubkan. Ketika mereka diberitahu bertakwalah kepada Allah dan takutlah terhadap iqabnya, terhadap hukumannya, dan cukuplah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini, mereka tidak menerima nasihat itu. Bahkan yahmiluhul kibar wa hamiyatul jahiliyah. Bahkan kemudian mereka semakin menyombongkan diri dan membawa tradisi-tradisi jahiliyah ala mazidi minal atham, ya, dengan menambah perbuatan-perbuatan dosa. Fahasbuhu jahannam wa kafiyatu ma'adzaban. Maka pantaslah kalau mereka kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahasbuhu jahannam, cukuplah neraka jahanam itu sebagai tempat kembalinya. Kenapa? Karena sudah diingatkan dengan nasihat yang bagus, ittaqillaha, takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Tapi mereka tidak mau, bahkan berbuat kerusakan, bahkan semakin arogan misalnya, ya, bahkan semakin berbuat dosa, bahkan semakin berani untuk menghina, mencaci maki, memfitnah saudara seiman. Ini berbahaya. Maka kemudian fahasbuhu jahannam, cukuplah bagi mereka itu neraka jahanam. Dan azab, cukuplah bagi mereka juga azab dari Allah Subhanahu wa taala, wala bi'sal firash. Dan sungguh jahanam dan buruknya azab itu adalah seburuk-buruk tempat kembali mereka. Kalau kita ditanya apakah mereka tidak takut dengan akhirat? Ketakutannya kepada akhirat itu tertutupi dengan nikmatnya dunia yang ada di depan matanya. Ya, banyakkan orang itu ketakutannya terhadap akhirat itu tertutupi dengan kenikmatan dunia. Kalau orang itu sudah dikasih, kamu saya kasih berapa triliun, ya, mobil ini, tertutup sudah kenikmatan surga. Kan orang berpikir itu, kapan lagi saya dapat kayak gini? Akhirnya melakukan tindakan-tindakan kemunafikan. Dulu juga gitu. Orang-orang munafik di zaman Rasulullah itu kan dijanjikan oleh orang-orang Quraisy, kalau kamu tetap diikuti barisan Muhammad, kamu gak dapat apa-apa. Ya, wong Muhammad itu juga bukan orang yang kaya raya. Pengikut-pengikutnya juga banyak orang-orang yang miskin. Sementara kamu dari golongan bangsawan. Tapi kalau kamu itu memerangi Muhammad, kami akan berikan harta-harta yang kamu inginkan. Dan gitu. Sehingga kemudian mereka melakukan penggembosan semangat dari pasukan kaum muslimin. Ada di antara mereka berangkat ke medan perang, di perang Uhud. Ya, di tengah perjalanan mundur 72 pasukan. Ini kan membuat mentalnya down umat Islam ini. Ya, sudahlah yang mereka hadapi di pasukannya lebih banyak. Ya, pasukan mereka cuma sedikit, mundur lagi. Ini memang sengaja gitu. Kenapa? Karena sudah diberikan iming-iming oleh orang-orang Quraisy. Bahkan kemudian banyak di antara mereka yang mencaci maki orang-orang, ya, yang beriman. Apalagi di perang Uhud, Nabi Muhammad sempat mengalami kekalahan, umat Islam mengalami kekalahan. Wah, itu mereka sangat gembira. Ya, dicaci maki umat Islam. Nah, ini adalah gambaran orang-orang yang munafik, ya, orang-orang munafik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita di antara orang munafik, yang manusia itu dibagi menjadi dua. Ada yang munafik, ada yang huwa minan nasi, dan sebagian manusia may yashri nafsahu, yang mengorbankan dirinya
Untuk apa? Ibtigha'a mardhatillah, untuk mendapatkan ridho Allah. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah sangat menyayangi terhadap hambanya. Jadi di antara orang-orang yang munafik ada juga orang-orang yang mereka itu menebus dirinya ini supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir apa yang dimaksud ya dari ayat ini. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah lamma akhbara 'anil munafiqina, ketika Allah mengabarkan tentang orang-orang munafik bisifatihi mudzammimah, dengan sifatnya yang tercela, dzakara sifatil mu'minin, Allah iringi juga dengan menyebut sifatnya orang mukmin al-hamidah yang terpuji. Selalu seperti itu. Selalu dalam Al-Quran itu seperti itu. Ketika Allah menyebutkan ada orang-orang yang munafik atau orang yang kafir, kemudian selalu diiringi dengan gambaran orang-orang yang beriman. Ya, ini untuk menjadi apa? Perbandingan. Ya, perbandingan ini loh. Kalau orang munafik itu seperti ini, kalau orang beriman itu seperti ini. Jadi gampang kita. Ya. Untuk memberikan pemahaman itu mudah. Kemudian Allah menurunkan ayatnya wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah ila akhir ayat. Qala Ibnu Abbas, berkatalah Ibnu Abbas wa Anas wa Sa'id, dan Anas dan Sa'id bin Musayyib, begitu juga dengan Abu Uthman An-Nahdi dan Ikrimah dan yang lain-lainnya, nazalat fi Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan seorang sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ya. Wa dzalika annahu lamma aslama bi Makkah wa arada al-hijrah. Pada saat itu ketika dia Islam, ya, masuk Islam di Mekah, dan dia ingin hijrah, ikut hijrah. Dia seorang muslim masuk Islam, tapi dia masih di Mekah dan ingin hijrah. Wa mana'ahun nas, orang-orang Quraisy itu mencegahnya, ayyuhajira bimalihi, mencegahnya untuk hijrah dengan membawa hartanya. Nah, jadi Suhaib ini mau hijrah dengan membawa hartanya, Pak, buat bekal. Tapi oleh orang-orang Quraisy di Mekah dihalang-halangi, tidak boleh hijrah dengan membawa hartanya. Kalau mau pergi dari Mekah ya sudah, ya, cuma membawa baju yang nempel saja, silakan pergi. Itu apa namanya, kerem orang Quraisy dulu, ya. Wa in ahabba an yatajarrada minhu wa yuhajira fa'al fatakhallasa minhu ma'aqahum malahu. Maka Suhaib bin Sinan ini mengikhlaskan untuk menyerahkan hartanya kepada orang-orang Quraisy itu. Kenapa? Saking pinginnya mendapatkan ridho Allah, pingin hijrah bersama Rasulullah SAW, sampai dia mengikhlaskan hartanya. Ya sudah, gak apa-apa, harta ini saya berikan kepada kalian, sing penting saya bisa hijrah. Maka Allah memuji tindakannya Suhaib inilah, diturunkan fa'anzalallahu fihi hadhil ayat. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya ayat ini, fatalaqahu Umar bin Khattab wa jama'atun ila tarafil harrati wa qalu lahu rabihal bai'. Ya, kemudian dia berjumpa dengan Umar bin Khattab dan beberapa kelompok dari kaum Muhajirin. Kemudian mereka semuanya berkata, rabihal bai', sungguh beruntung perdagangan dengan Allah. Faqala wa antum fala aksarallahu tijaratakum. Ya, maka kamu tidak rugi perdagangan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa akhbarahu anna Allah anzala fi hadhil ayat, karena kami mendengar bahwasanya Allah menurunkan ayat berkaitan dengan kejadian kamu itu. Oh, itu sungguh bahagia. Ya, bisa dibayangkan itu Suhaib itu begitu bahagianya. Ada ayat turun memuji, dan itu adalah berkaitan dengan dirinya. Oh, itu kan berarti Allah yang memuji secara langsung.
Oh itu kalau saya jadi Suhaib itu, masya Allah, luar biasa itu. Ya, sungguh sebuah kemuliaan yang tiada tara itu. Ayat ini turun berkenaan dengan dia, dan ayatnya tentang pujian. Ya. Yang gak enak itu yang kayak Akhnas tadi bin Suraik At-Thaqafi, ayat turun tapi mengenai dirinya tentang celaan. Nah itu. Ya, fahasbuhu jahannam. Cukuplah bagi dia itu adalah neraka jahanam. Nah itu yang gak enak itu. Ayat turun tentang dirinya, tapi celaan. Apalagi sampai sudah ditetapkan dia di dalam neraka jahanam nantinya. Kalau Suhaib ini dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini disebutkan wa ba'dun nas, ada sebagian manusia yang nafsahu, yang dia menjual harga dirinya talaban li ridallah anhu, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala bil jihad fi sabilillah, dengan cara berjihad di jalan Allah, wal tizam ta'at wal tizam ta'atu, dan senantiasa istiqomah di dalam ketaatannya kepada Allah. Wallahu raufun bil ibad, dan Allah Maha Penyayang kepada hambanya. Yarhamu ibad. Mati. Habis baterainya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tadi bahwa ada orang-orang yang menjadi munafik dan ada orang-orang yang menebus dirinya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu orang-orang yang demikian itu yang akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi diberikan kepada Suhaib. Tentu ini Suhaib ini adalah orang yang sangat beruntung, ya. Diturunkanlah firman Allah Subhanahu wa taala kepadanya dengan pujian. Dengan pujian. Tentu yang dilakukan oleh Suhaib ini bukan perkara yang ringan, ya. Dia berani gitu untuk meninggalkan hartanya hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Seumpama dia di Mekah saja, dia tetap mendapatkan hartanya. Tetapi kemudian dia pergi hijrah dengan meninggalkan seluruh hartanya. Ya kalau hartanya cuma sedikit, Suhaib ini terkenal orang kaya. Ya, orang kaya dia. Makanya perang Badar itu terjadi itu kan karena Rasulullah SAW menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan yang membawa harta-hartanya orang-orang muhajirin yang ditinggal untuk hijrah itu dijual. Ya. Nah karena sama Abu Sufyan itu dijual, di tengah perjalanan dicegatlah sama Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya yang ikut perang Badar itu mayoritasnya adalah kaum muhajirin, orang-orang yang ada di Mekah. Untuk apa? Ngambil barangnya, itu kan haknya dia. Ya, haknya dia. Kok mau dijual sama Abu Sufyan? Gitu. Dicegatlah di tengah perjalanan, tapi memang dasar Abu Sufyan ini orang yang cerdik, jadi tahu itu, ya, bahwasanya Nabi Muhammad ini akan melakukan penghadangan. Dengan cara apa dia tahu? Kotoran ontanya. Ya. Dia lihat di kotoran, ini kayaknya bukan kotoran ontanya orang Mekah, ini kotoran ontanya orang Madinah. Ini bukan orang yang biasa-biasa saja, Pak. Coba jangan bisa gak melihat kotoran kambing ini punya orang Madura, ini punya orang zaman dulu itu sampai tahu ini kotoran ontanya orang Mekah dengan kotorannya orang Madinah. Coba
kotoran bisa tahu. Maka ada satu di perang Uhud juga ya. Di perang Uhud itu kan perang yang merupakan pembalasan bagi orang-orang kafir ya, sampai mereka itu Masya Allah ada yang mencincang tubuhnya umat Islam, ada yang memutilasi, ada yang sampai Hamzah diambil jantungnya ya. Pengambilan jantungnya itu dengan digigit Pak. Dalam riwayatnya Syekh Muhammad Al-Buti itu jadi diambil digigit gitu. Masya Allah luar biasa itu ya. Gimana perasaannya kan? Kayak bukan manusia gitu ya, hidup, tapi nanti masuk Islam kan ya teman. Nah, saking mereka itu bencinya atau dendamnya dengan umat Islam itu sampai ada yang dicincang. Nah, kemudian ketika Rasulullah ingin menguburkan setelah selesai perang itu dan Rasulullah ingin menguburkan satu persatu dari kaum muslimin ini, ada satu sahabat yang tidak dikenali oleh Rasulullah. Ini siapa ini? Terlalu hancur Pak wajahnya, dicacah sama orang-orang kafir. Ya. Kemudian ditanya sahabat, wahai sahabat, lihat siapa ini? Ada yang mengenali? Sahabat semuanya pada memalingkan wajahnya, nggak tahu ya Rasulullah. Hancur sudah wajahnya, tidak ada yang tahu. Kemudian ada satu sahabat itu, dia kemudian datang di hadapan Rasulullah, mendatangi jenazah tersebut, membuka sepatunya. Ya Rasulullah, sepertinya ini adalah tetangga saya Rasulullah. Saya hafal betul jempol kakinya Rasulullah. Ini pasti tetangga saya. Coba Pak. Itu zaman Rasulullah itu sampai seperti itu. Rasa persaudaraan itu sampai tahu gitu. Jempol kakinya sahabatnya. Ya kayak jenengan sama lampu mati atau deret. Oh ini pasti Pak ini. Saya kenal betul ini. Bagaimana mesti gini ya gitu ya. Ini sahabat juga main-main sampai jempol kakinya datang. Mungkin jenengan juga gitu. Dengan jamaah sini itu ini sandal lepaan nih. Gitu ya. Sandal Pak siapa, sandalnya Pak siapa itu tahu. Nah, hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, Suhaib ini meninggalkan seluruh hartanya di Mekah ya. Nah, kemudian nanti perang Badar itu terjadi karena penghadangan mau mengambil hak miliknya orang-orang Islam yang ditinggal di Mekah. Tapi kemudian terjadilah peperangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada orang-orang yang mencari ridho Allah tadi dengan sebutan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam kafatan, keseluruhan. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwat, langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu lakum bagi kalian musuh yang nyata. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut ya ayyuhalladzina amanu itu jamaah rahmat Allah, ini ada rumus ya. Rumus dalam ilmu tafsir itu ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu kemudian diiringi dengan perintah, itu menunjukkan bahwa yang dapat menjalankan perintah Allah itu hanya orang-orang yang beriman, yang hatinya ada imannya. Walaupun muslim, tapi kalau dalam hatinya belum ada keimanannya, ya gak bisa. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam misalnya. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Itu artinya yang dapat melaksanakan puasa itu ya karena dia iman kepada Allah. Kalau dia cuma muslim, gak beriman kepada Allah, dia tetap tidak mau puasa. Nanti boleh dicek itu. Kalau sudah Ramadan itu ya. Loh kok orang Islam gak puasa? Ya itu tadi. Karena memang Allah manggilnya orang yang beriman. Karena Allah tahu yang akan bisa menjalankan ini memang orang-orang yang beriman saja. Sementara mereka sing ketokane beriman tapi hanya muslim saja karena keimanan belum tembus ke dalam hatinya, ya mereka itu tidak akan mau berpuasa atau tidak mau menjalankan perintah Allah. Sama dengan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kepada Islam secara keseluruhan. Ini kalau orang enggak beriman enggak mau. Ya.
nggak mau masuk ke dalam Islam keseluruhan. Ya. Maunya masuk Islam itu yang menguntungkan kan gitu. Ya, ngaku Islam kalau ada pembagian zakat, ya, ngaku Islam nanti kalau ada pembagian apa misalnya daging kurban misalnya atau ya macam-macam lah kayak gitulah gambarannya ya. Tapi kalau disuruh ayo ke masjid ya masuk Islam secara keseluruhan sulit itu. Ya karena memang betul Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kayak gini karena memang hanya orang-orang yang beriman saja yang mampu menjalankan Islam secara keseluruhan ya. Tapi oleh Allah tetap diperingatkan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Walaupun kamu itu orang beriman, gak ono jaminan kamu tidak akan ikut syaitan. Jadi jangan kemudian merasa cukup dengan keimanan. Aku iman insya Allah setan gak akan bisa menggodamu. Jangan bicara gitu. Allah ini selalu menggandengkan kayak gini ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu kalau ingin menggoda manusia tidak langsung ya, apalagi orang beriman ya, tidak langsung tapi melakukan tahap demi tahap. Sehingga tahap pertama manusia orang beriman tidak merasa kalau itu melakukan perbuatan dosa. Masuk tahap kedua terus sampai akhirnya masuk ke dalam jurang neraka ya. Diingatkan oleh Allah, walaupun kamu itu orang beriman yang mampu melaksanakan perintah Allah, tapi ingat ya, jangan mengikuti langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu menjadi musuh yang nyata bagimu. Walaupun makhluknya tidak nyata, tapi permusuhannya nyata. Ya. Kita tidak bisa melihat setan dari golongan jin itu kita tidak bisa melihat. Ya, kalau ada orang mengaku bisa melihat jin, kata Imam Syafi'i itu batal persaksiannya. Karena tidak bisa, memang sudah ditentukan oleh Allah bahwa jin itu tidak bisa dilihat. Kecuali kalau jinnya itu merubah materinya menjadi ya, manusia atau merubah bentuk wujudnya untuk bisa dipertontonkan kepada manusia. Tapi kalau wujud aslinya tidak bisa. Ya. Berubah wujudnya dari Nyiroro Kidul misalnya kayak gitu, tapi wujudnya bekas kayak gitu ya enggak juga ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini hadirin jamaah mata Allah yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang munafik, atau jangan sampai kita tertipu dengan apa yang ditampilkan oleh orang-orang munafik, sehingga itu akan merugikan keimanan kita, merugikan keislaman kita. Dan dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga kepada kita, walaupun kita ini orang beriman, tetapi tetap saja syaitan itu akan menggoda orang yang beriman. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.